Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Di menara Sega Yinian, Anxin ingin mengamati keberadaan Lo Sheng. Tapi menghadapi badai hukum yang besar, dia secara alami tidak tahu di mana Lo Sheng berada. Dan dia tidak tahu apakah Lo Sheng telah tersingkir. Apakah Lo Sheng berjarak 18.000 mil? Anxin tersenyum. Meskipun dia mengambil inisiatif untuk meninggalkan menara penyegel Yinian, dia juga tahu apa arti hasil saat ini. Lo Sheng seharusnya tidak dapat mencapai jarak ini. Faktanya, 28.200 mil dianggap sebagai batas bagi Anxin. Ketika Anxin berlari sejauh 28.000 mil, dia sudah merasakan tekanan yang luar biasa. Badai hukum di sana tidak bisa lagi digambarkan sebagai sesuatu yang menakutkan. Segala jenis guntur dan kekuatan api saling terkait di dalamnya. Bila angin dikompresi hingga ekstrim, dan embun beku menutup segalanya. Jika Anxin mengeluarkan potensi penuhnya, dia mungkin bisa maju sekitar 1.000 mil. Namun baginya hal itu tidak hemat biaya. Dan hasil ini juga sudah cukup baginya untuk berdiri di ketinggian yang sulit bagi prajurit biasa, atau bahkan prajurit jenius. Bahkan cukup untuk memandang rendah mereka dan Lo Sheng. Hal itu bisa dibuktikan dari sudut pandang para pejuang di istana ke-13 ini. Jadi dia puas dengan penampilan mereka yang penuh kekaguman. Anxin, silakan naik ke atas. Suara Yanluo terdengar samar saat ini. Anxin mengangguk dengan ringan menimbang sepatu bersulam emasnya. Dan suaranya yang ringan melayang, berdiri di depan banyak penguasa istana. Banyak pemilik istana juga pernah melihat Anxin sebelumnya. Namun para penguasa istana ini dekat dengan penguasa alam, atau mereka setengah langkah di depan penguasa alam yang berdiri di depan mereka. Faktanya juniornya pun hampir tidak bisa dihitung. Namun penampilan junior seperti itu membuat ekspresi para penguasa istana ini menjadi sangat sopan. Menghadapi pukulan besar ini, Anxin tidak merasakan demam panggung. Sebaliknya, dia memandang lelaki tua berpakaian biasa itu dan berkata, "Ada hadiah untuk menerobos 10.000 mil. Jika saya menerobos 20.000 mil, bukankah seharusnya saya juga mendapat imbalan?" Mendengar kata-kata ini membuat wajah lelaki tua biasa itu sedikit menegang. Bagaimana dia bisa berpikir sebelumnya bahwa seorang pejuang akan menembus jarak 20.000 mil? Tentu saja, orang tua berpakaian biasa tidak menyiapkan hadiah apapun. Pada saat ini, seorang penguasa istana berkata sambil tersenyum. "Seharusnya ada hadiahnya. 28.000 mil. Jika tidak memberi hadiah itu tidak masuk akal." Ya, hanya karena lahirnya rekor baru, hadiah ini juga harus diberikan. Orang tua berpakaian biasa ragu-ragu sejenak. Bagaimana seharusnya hadiah ini diberikan? Jadi dia tidak tahu untuk sesaat. Namun saat ini sebuah suara samar terdengar. "Saya akan memberi Anda hadiah ini." Ketika suara itu muncul, banyak penguasa istana yang sedikit terkejut. Tetapi seseorang menembus segel yang sebelumnya diatur oleh lelaki tua berpakaian biasa itu, dan perlahan turun. Penguasa alam matahari terbenam. Penguasa alam matahari terbenam ada di sini secara langsung. Ketika para penguasa istana melihat dengan jelas siapa yang datang, mereka berdiri satu demi satu. Bagaimanapun penguasa istana ke-13 adalah tokoh besar di dunia yang berada di ambang aliansi. Sama seperti Yanluo yang bukan penguasa alam. Tetapi dia pergi ke Tongtong. Ketika dunia roh menjemput Lo Sheng, penguasa dunia psikis juga memperlakukannya dengan hormat. Namun status penguasa alam juga bervariasi dari rendah hingga tinggi. Jelas, penguasa alam matahari terbenam memiliki status yang sangat tinggi dalam aliansi. Dia juga merupakan sosok inti di antara banyak penguasa alam. Dia sendiri yang bertanggung jawab atas 13 alam istana ke-13.
dan bersama dengan beberapa penguasa alam lainnya yang sangat kuat. Lagi pula penguasa alam adalah orang terkuat kedua setelah Tian Xun. Meskipun karakter lain menghormati penguasa alam matahari terbenam, Anxin tidak berubah sama sekali. Mendengar orang ini berkata bahwa dia akan memberikan hadiah, Anxin bertanya, "Apakah Anda akan memberi saya hadiah?" Penguasa alam matahari terbenam mengangguk, menatap Anxin dengan tatapan ramah di matanya. "Iya, gadis kecil." "Nama saya bukan gadis kecil, nama saya Anxin." Oke. Penguasa alam matahari terbenam juga sedikit tercengang. Kemudian dia berkata, "Saya juga pergi dengan tergesa-gesa dan tidak menyiapkan hadiah apapun, tetapi saya memiliki 3 harta karun di sini, yang dianggap luar biasa untuk Anda untuk memilih." Setelah selesai berbicara, penguasa alam matahari terbenam melambaikan tangannya sedikit, dan 3 sinar cahaya muncul dari udara tipis di depannya. Di dalam 3 sinar cahaya itu ada 3 harta karun. 2 harta karun itu adalah artefak kelas 1, pedang seputih salju, dan pisau kuning muda. Bagian terakhir adalah mantel bulu. Meskipun mantel bulu itu hanyalah artefak kelas 1, tapi harta pertahanan sangat jarang pada awalnya, sehingga baju besi kelas 1 lebih berharga dari 2 artefak kelas 1. 2 artefak pertama sama-sama terkenal di monumen roh alam semesta. Meskipun peringkatnya sangat rendah, mereka jauh lebih kuat daripada artefak kelas 1 biasa. Adapun mantel bulu ini, saya mendapatkannya secara tidak sengaja, dan itu juga harta pertahanan yang sangat spesial. Namun, Anxin tidak ragu-ragu dan langsung memilih mantel bulu. "Apakah Anda yakin ingin memilih mantel bulu lincai ini?" tanya Master Alam Matahari dengan tenang. "Tentu saja," Anxin berkata sambil tersenyum. "Ini hal yang paling indah." Begitu kata-kata ini terucap, banyak penguasa istana yang menunjukkan ekspresi terdiam di wajahnya. Harta yang bisa dimasukkan ke dalam monumen roh di alam semesta memang sangat berharga. Namun gadis kecil ini hanya memilihnya berdasarkan penampilannya, seolah-olah dia tidak terlalu serius. Mantel berbulu berwarna berlian secara alami sangat indah. Tampaknya mantel bulu tersebut sangat tipis. Namun perbedaan warna pola bulu berwarna berlian yang terpantul di permukaan mantel bulu, sehingga memberikan perasaan seperti mimpi seorang pejuang memilih harta karun. Jika dilihat dari sudut pandang kepraktisan, bagaimana bisa diukur dari penampilan? Mendengar itu, penguasa alam matahari terbenam mengangguk, mengulurkan tangannya dan menjentikkannya, kemudian sinar cahaya melayang ke arah Anxin. Kemudian Anxin mengulurkan sinar cahaya itu, meraih pakaian bulu lincai di tangannya, kemudian menggunakannya tangan ke begitu dia membalikkannya. Mantel bulu menutupi tubuhnya, dia bahkan berjinjit. Dengan anggun bahkan ada ekspresi sedikit bangga di wajahnya. Segera penguasa matahari melanjutkan. Jika dia dapat mencapai jarak seperti itu, tidak akan lama lagi Pavilion Chunxiang datang untuk meminta seseorang. Tapi saya tidak tahu apa maksud Xiao Diaolei. Yun Luo memandang gadis kecil yang bersemangat ini dan kemudian berkata, "Karena Xiao Diaolei bersedia mengirimnya ke sini untuk menerima ujian warisan api, dia secara alami telah membuat rencana. Mungkin dia tidak akan menolak Pavilion Chunxiang." "Itu bagus." Penguasa alam matahari mengangguk, tetapi matanya menatap ke menara penghalang pikiran dengan ekspresi rasa ingin tahu di wajahnya. "Sepertinya ada orang lain di menara penghalang pikiran." Yan Luo mengangguk. "Iya, dia adalah prajurit dari istana surgawi Yunmyo saya." "Oh." Penguasa alam matahari terbenam menoleh dan tampak sedikit terkejut. Dia sebenarnya berada di 18.000 mil jauhnya. Hasil ini lumayan. 18.000 mil lebih dari bagus, karena ini telah menyamai rekor yang dibuat oleh Hua He Tianxun saat itu. Dan Lo Sheng berada pada posisi 18.300 mil.
yang setara dengan melampaui rekor yang dibuat oleh Hua Hetiansun. Jika itu terjadi di masa lalu, bagaimana dia bisa menggunakan kata lumayan untuk mendeskripsikannya? Tapi sangat disayangkan, Anxin baru saja memecahkan rekor 28 mil, memimpin Loseng sejauh 10.000 mil penuh. Jadi rekor mengerikan Loseng hanya bisa digambarkan sebagai tidak buruk. Yuanluo melututkan bibirnya dengan hati-hati sebelum berkata, Loseng sepertinya masih mencoba memahami badai hukum, jadi mungkin dia masih bisa membuat terobosan. Sekarang Yuanluo tidak yakin. Sebelumnya Yuanluo mengira Loseng mungkin memecahkan rekor Hua Hetiansun, meskipun firasat ini memang benar. Hanya saja sekarang Yuanluo tidak bisa mengatakan seberapa jauh Loseng bisa melanjutkan. Jadi dia hanya bisa mengatakan Loseng tidak akan terburu-buru. Anxin juga melihat ke menara penyegel Yinian dan berkata sambil tersenyum. Ya, hasil Loseng sudah sangat bagus. Dia seharusnya bisa mencapai jarak yang agak jauh dan mungkin menembus 20.000 mil. Yuanluo melirik Anxin dengan ringan. Dia tidak suka wanita ini begitu bangga. Dari apa yang dia katakan, mustahil bagi Loseng untuk memecahkan rekornya. Tapi dalam hatinya dia berharap Loseng dapat memenuhi harapannya. Tetapi masih terlalu sulit untuk memecahkan rekor yang baru saja dibuat oleh Anxin. Penguasa alam matahari terbenam berkata, kalau begitu, mari kita lihat, apakah anak ini dapat memenuhi harapan kita? Jika dia dapat menembus jarak 20.000 mil, tentu saja hadiah saya tidak akan berkurang. Saya hanya tidak tahu kapan anak ini akan mencapai pencerahan. Bagaimanapun agak sulit untuk memahami badai hukum. Semua orang juga menatap orang terakhir di menara segel Yinian dengan penuh semangat. Dari awal hingga sekarang, Loseng tidak bergerak sedikit pun, tetapi mereka tidak tahu kapan dia akan menyadarinya. Faktanya, tidak banyak ketegangan tentang hasil dari menara segel pikiran kali ini. Jika kita mengatakan bahwa rekor 18.000 mil yang ditinggalkan oleh Yun Haitiansun adalah gunung yang tidak dapat diatasi. Sekarang Anxin telah berhasil memanjatnya dan berada di bawah kakinya dengan kuat. Dan kini, rekor yang diciptakan Anxin adalah level di langit. Level yang mustahil untuk dilewati. Kecuali Loseng memiliki kemampuan luar biasa, dunia ini mungkin bisa terbalik. Jadi meskipun Loseng telah mendaki gunung yang dibuat oleh Yun Haitiansun, tidak ada yang mengira Loseng dapat melampaui rekor mengerikan Anxin. Karena 18.000 mil adalah rekor yang tidak dapat diatasi. Apalagi 28.000 mil. Hanya saja Loseng sekarang menjadi orang terakhir di menara segel Yinian dan mata semua orang secara alami terfokus padanya. Waktu terus berlalu, tapi Loseng tetap tidak bergerak di menara segel pemikiran ini, seolah-olah biksu tua itu sedang bermeditasi. Sepertinya sedang memahami sesuatu. Anxin melututkan bibirnya, matanya bersinar terang. 18.000 mil juga merupakan rintangan di menara segel sulit. Bagaimanapun, kekuatan hukum dikompresi hingga ekstrim. Semua fragmen hukum dipadatkan menjadi satu, membentuk badai hukum kegelapan. Ketika Yun Haitiansun berhenti di sini, itu mungkin karena badai hukum kegelapan ini. Tapi Anxin tidak berhenti di sini sama sekali. Setelah dia membuka gerbang giok pertarungan abadi, dia hampir tidak memikirkannya dan hanya bergegas maju dengan sepenuh hati. Meskipun badai hukum hitam ini dahsyat, tidak banyak yang bisa dilakukan untuk melawannya. Tapi dia tidak tahu apa artinya Loseng memahami hal seperti ini. Waktu berlalu dalam satu tarikan nafas. Waktu sebatang dupa, setengah jam, 2 jam waktu. Penguasa istana dan penguasa alam matahari terbenam itu masih baik-baik saja. Mereka semua adalah pejuang yang telah mengalami pengalaman bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bagi mereka, saat ini benar-benar seperti momen yang berlalu dengan cepat. Namun para prajurit di alun-alun tampak sedikit cemas. Tapi bukannya mereka tidak punya kesabaran, karena prajurit yang bisa berkultivasi hingga level ini pasti telah selamat dari krisis demi krisis. Dan pelatihan yang membosankan, terkadang kemunduran diukur dalam beberapa tahun, jadi artinya beberapa jam ini.
Hanya saja warisan api bukanlah satu-satunya yang menyegel menara tersebut. Mereka juga menantikan uji coba berikutnya. Dengan ekspektasi ini, tentu saja waktu berlalu sedikit lambat. Apa yang sedang dilakukan Lo Sheng? Bukankah ini membuang-buang waktu semua orang? Tidak mungkin jika Lo Sheng tidak menanganinya dari menara segel satu pikiran. Warisan api tidak akan dibuka. Hei, kalau mau melanjutkan, cepatlah. Pokoknya Anda sudah memecahkan rekor Huan Hetianshun, dan itu hampir cukup. Mungkinkah dia masih ingin memecahkan rekor Anshin? Ribuan orang mulai mengeluh dan menjadi gempar. Melihat itu, pavilion Luo yang agak putih juga penuh rasa ingin tahu apa yang Lo Sheng pikirkan. Pada saat yang sama, badai hukum yang kejam terus melanda di depan Lo Sheng. Badai hukum ini juga berlapis-lapis. Ketika dia berada ribuan mil jauhnya, pecahan-pecahan hukum itu tersebar dan sulit untuk dipadatkan. Bahkan setelah terkondensasi, yang terbentuk hanyalah sebagian kecil dari kekuatan hukum. Seperti bilah angin pendek, bola api kecil, dan lainnya. Namun setelah melintasi 3.000 mil, pecahan badai hukum berkumpul dalam skala besar. Semakin jauh dia pergi, semakin tinggi tingkat kondensasinya. Setelah mencapai 10.000 mil, hukum tersebut terbentuk dalam skala besar, dan serangan yang dihasilkannya menjadi lebih menakutkan dan kuat. Kemudian dari 10.000 mil menjadi 18.000 mil. Selama 18.000 mil ini, kekuatan badai hukum terus menguat, tetapi tidak ada perubahan mendasar. Namun badai hukum di depan Lo Sheng telah memadat hingga ekstrim. Hukum berwarna-warni berkumpul dan tampak seperti kabut abu-abu. Sekilas aliran badai hukum ini jauh lebih lambat dan nampaknya tidak sekeras sebelumnya. Namun nyatanya, karena terhimpitnya berbagai hukum, semakin sulit untuk bergerak maju di dalamnya. Namun Lo Sheng tetap di sini, bukan karena dia tidak dapat melewati badai hukum ini, tetapi karena dia menemukan bahwa badai hukum yang sangat kental ini sangat mirip dengan energi kekacauan di tubuhnya. Memadatkan semua hukum asli secara ekstrim, tampaknya telah menjadi prototip energi kekacauan, dan kelihatannya sangat mirip. Menatap badai ruang di depannya, Lo Sheng terus berpikir, hukum asli badai ruang ini adalah hasil pertarungan antara beberapa penguasa surgawi. Mereka mengubah vitalitas langit dan bumi menjadi kekuatan hukum, menjalin dan memadatkannya, dan akhirnya menjadi seperti ini. Jadi segala sesuatu pada awalnya berevolusi dari kekacauan, dan hukum asli adalah dasar dari segala sesuatu di alam semesta ini. Memikirkan hal ini, mata Lo Sheng sedikit berkedip, karena vitalitas langit dan bumi dapat ditangkap oleh pejuang yang mempraktikkan sistem esensi sejati. Menurut prinsip ini, kekuatan hukum yang sangat kental ini sudah memiliki sifat energi kekacauan, dan dia sekarang menjadi orang pertama yang mengambil jurusan teknik rahasia kekacauan. Jadi dia berpikir, bisakah badai hukum ini dikendalikan oleh Lo Sheng sendiri? Memikirkan hal ini, Lo Sheng tidak lagi ragu-ragu. Dia diam-diam melafalkan teknik rahasia kekacauan di dalam hatinya, dan mulai mencoba menginduksi badai hukum yang kental ini. Energi kekacauan di dantian Lo Sheng ditanam oleh tuannya dan kemudian perlahan disempurnakan. Dan sekarang, Lo Sheng tidak mengaktifkan energi kekacauan di dantian, tetapi menggunakan teknik rahasia kekacauan untuk beroperasi secara terbalik. Seperti seorang pejuang sistem esensi sejati, mengendalikan badai hukum ini sebagai vitalitas langit dan bumi. Dan situasi ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Tuan Lo Sheng. Lagi pula, hampir tidak ada energi kekacauan di dunia. Tapi Lo Sheng tidak terlalu terikat pada formalitas. Salah satu kesenangan terbesar dalam memulai jalur seorang pejuang adalah penjelajahan. Terlebih lagi, sang master sendiri belum mempraktekkan teknik rahasia kekacauan. Jadi dia hanya bisa berjalan sendiri. Pahami, cari tahu sendiri, ciptakan sendiri. Setelah menarik nafas, gelombang tak kasat mata meluas dari tubuhnya. Meskipun Lo Sheng menutup matanya, sudut mulutnya sedikit terangkat. Badai hukum di depan sepertinya dipengaruhi oleh kekuatan tak terlihat,
dan berguling ke dua sisi. Kemudian badai hukum apu-apu ini bergulir terus-menerus, tetapi kecepatan pergulirannya relatif lambat. Meskipun dipengaruhi oleh teknik rahasia kekacauan loseng, gelombang yang mengepul dan bergulir itu sedikit tidak wajar. Tetapi penguasa alam matahari terbenam di luar menara menyegel sebuah pemikiran. Serta Yuan Luo dan penguasa istana lainnya tidak melihat ada yang salah. Segera seseorang berteriak, "Orang ini akhirnya berdiri." Apakah dia berencana meninggalkan menara penyegel Yinian? Atau terus bergerak maju? Dia mulai bergerak maju. Dia sebenarnya berjalan dengan kakinya. Akhirnya terbang. Kecepatannya masih sangat lambat. Dipercepat, dia sangat cepat. Ini dia masih belum menggunakan esensi pelindung tubuh. Sepertinya dia tidak menggunakan keterampilan rahasia apapun. Kenapa dia bergerak maju begitu cepat? Astaga! Para prajurit di satu sisi alun-alun masih mengeluh sebelumnya, tetapi sekarang mereka mendidih lagi. Tentu saja, kali ini mereka tidak mengeluh tentang keterlambatan loseng, tetapi mengagumi kecepatan kemajuan loseng. Karena kecepatannya saat ini bahkan lebih cepat dari Anxin sebelumnya. Wajah para penguasa istana saat ini juga sangat menarik, terutama penguasa alam matahari terbenam yang memandang loseng, dengan ekspresi berpikir di wajahnya. Sebelumnya, Anxin mampu berlari sejauh 28.000 mil dengan kecepatan seperti itu. Dia bisa menemukan penjelasan yang masuk akal, dan itu karena keberadaan gerbang giok pertarungan abadi. Tapi sekarang, loseng berlari seperti ini. Meskipun penguasa alam matahari memiliki pengetahuan luas, dia tidak bisa menebak alasannya. Momentum loseng ini tampaknya lebih kuat dari Anxin sekarang. Seorang penguasa istana membuka mulutnya karena terkejut. Yang paling ganas memang ganas, tapi sekarang dia belum memasuki jarak 20.000 mil. Dia seharusnya tidak bisa melampaui Anxin. Wajah penguasa istana lainnya sangat tenang. Adapun Yuan Luo, wajahnya tetap tenang, tetapi senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Anxin, yang berdiri di atas menara, dia juga memiliki ekspresi terkejut di matanya. Tetapi setelah menekan bibirnya dengan ringan, dia berkata di dalam hatinya, "Saya tahu Anda tidak akan berhenti pada jarak 18.000 mil. Jika tidak, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing dengan saya, tetapi tidak mungkin melampaui 28.000 mil." Pada saat ini, Loseng tidak benar-benar menyerap badai hukum ini ke dalam tubuhnya. Mungkin karena konsentrasinya yang tinggi. Badai hukum ini sudah memiliki prototip energi kekacauan. Sepertinya memiliki semacam pengurangan yang telah dilakukan di menara penyegel pemikiran ini. Bagaimanapun hal-hal ini bukanlah energi kekacauan. Jika mereka diserap ke dalam dantian Loseng, itu mungkin akan berbahaya baginya. Tapi mampu memicu badai hukum apu-apu ini sudah cukup bagi Loseng. Lagi pula, di bawah kendalinya, badai hukum ini hampir tidak dapat menghalangi Loseng. Seolah-olah dia sedang terbang di dunia luar dengan sangat santai. Saat Loseng terus meningkatkan kecepatannya, kemajuannya semakin cepat, sehingga ada ekspresi keterkejutan di wajah para penguasa istana yang menjadi semakin intens. Dalam sekejap, Loseng telah menembus 19.000 mil. Langkah selanjutnya adalah 20.000 mil, 22.000 mil. Loseng sama seperti Anxin, tanpa jeda, tanpa hambatan apapun, bergerak maju dengan cepat. Kecepatan ini, itu seperti terbang di dunia luar. Metode rahasia apa yang digunakan orang ini? Dia pasti curang. Xue Muyang berada di sudut alun-alun masih belum pulih dari luka-lukanya. Setelah melihat penampilan Anxin dan Loseng saat ini, senyum sedih muncul di wajahnya. "Buktikan diri Anda." Dia ingin mendapat tempat pertama dalam warisan api. Dengan keberadaan dua monster ini, Anxin dan Loseng, dia hanya bermimpi. Karena ada kesenjangan antara dia dan dua orang ini terlalu besar. Saat ini, Anxin akhirnya kehilangan ketenangannya.
Jantungnya berdebar kencang dan tangannya mengepal karena tenaga yang berlebihan. Peredaran darah di ujung jarinya tidak lancar dan semuanya memutih. 23.000 mil. Akankah ini berlanjut? Ansin berkata dengan gugup. Dia benar-benar ingin berteriak berhenti. Dia ingin Loseng berhenti bergerak, maju dan menyerah. Tapi kecepatan Loseng masih sangat cepat. 24.000 mil. Sudah melebihi 25.000 mil. Penguasa alam matahari terbenam bertepuk tangan dan tertawa. Luar biasa, sungguh luar biasa. Saya melewatkannya sebelumnya. Saya tidak menyangka makhluk kecil terakhir di menara ini benar-benar bisa melakukannya. Jarang sekali bisa melampaui hal ini. Yanluo tersenyum ringan dan berkata, sepertinya penguasa alam matahari terbenam mengalami pendarahan lagi. Penguasa alam matahari terbenam mengangguk tetapi berkata, saya selalu bermurah hati kepada junior. Jika saya mengatakan sesuatu dengan lantang, bagaimana saya bisa mengingkari janji saya? Jika saya membuang air. Pada saat ini, Yanluo tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan ekspresi licik di wajahnya, dia bertanya, ada hadiah untuk 20.000 mil, tapi saya tidak tahu jika Loseng melampaui 30.000 mil, apakah masih ada hadiah? Setelah mendengar ini, penguasa alam matahari terbenam sedikit terkejut. Sementara wajah penguasa istana lainnya menunjukkan ekspresi aneh. 30.000 mil? Tidak mungkin. Seorang penguasa istana menggelengkan kepalanya dan berkata, penguasa alam matahari terbenam tertawa. Yanluo, sepertinya Anda tidak tahu mengapa Ansin menyerah pada jarak 28.000 mil sekarang. Yanluo mengangguk. 28.000 mil, dia telah memasuki lingkaran dalam badai hukum ini. Kekuatan hukum di dalamnya belum sepenuhnya hancur. Bagi prajurit setingkat Loseng, bisa masuki area terlarang. Tapi, apakah Anda masih yakin Loseng bisa menembus 30.000 mil? Seorang penguasa istana berkata dengan sinis. Sekarang Loseng masih bergerak maju dan penampilannya memang bisa dibilang luar biasa. Tapi bagi Loseng yang bisa menembus 30.000 mil, ini hanyalah angan-angan. Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda? Tanya pemilik istana lainnya. Namun Yanluo tersenyum sedikit. Dia mengabaikan keraguan tuan istana. Meskipun Yanluo tidak yakin apakah Loseng bisa menembus 30.000 mil, tetapi menurut ingatannya, Loseng selalu mampu mengejutkan orang dan satu-satunya kepercayaan dirinya datang dari ini. Jadi Yanluo berkata langsung kepada penguasa alam matahari terbenam. Saya benar-benar tidak terlalu percaya diri, tapi bagaimana jika sesuatu terjadi? Tidak ada kemungkinan, sama sekali tidak mungkin, kata pemilik istana lainnya dengan tegas. Yanluo memelototi kepala istana dengan marah. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Melihat ekspresi lucu Yanluo, penguasa alam matahari terbenam tertawa dan berkata, sekarang Yanluo telah berbicara. Jika anak ini benar-benar dapat menembus 30.000 mil, dia secara alami akan mendapat hadiah, dan itu akan menjadi hadiah yang besar. Setelah mendengar janji dari penguasa alam matahari terbenam, Yanluo tersenyum. Ansin yang berada di samping tentu saja mendengar percakapan mereka. Meski tidak ada ekspresi di wajahnya, hatinya sangat enggan. Sekarang Loseng bahkan belum memecahkan rekornya sejauh 28.000 mil. Jika dia menargetkan 30 mil, sepertinya Loseng pasti bisa melampauinya. Meskipun dia berpikir demikian di dalam hatinya, kekhawatiran di hatinya menjadi semakin kuat. Bagaimanapun momentum lari Loseng saat ini tidak boleh lebih lemah dari miliknya, bahkan lebih kuat dan lebih cepat dari miliknya. Bagaimana? Saya bahkan mengaktifkan gerbang giok pertarungan abadi. Loseng ini bahkan tidak menggunakan esensi jati untuk melindungi tubuhnya. Dia hanya mengandalkan tubuhnya sendiri untuk pergi jauh, ke jarak lebih dari 20.000 mil. Bagaimana ini bisa terjadi? Hati Ansin sangat tidak seimbang. Dia awalnya adalah putri surga yang bangga, tetapi siapa yang dia perhatikan sejak dia masuki istana surgawi Yeonmyo?
Tidak ada yang bisa menandingi para prajurit istana ke-13. Tepat pada hari pertama setelah masuki istana surgawi Yeonmyo, dia samar-samar merasakan ancaman dari Loseng padanya. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mengabaikan perasaan ini menjadi semakin kuat. Sekarang sepertinya perasaan ini sangat benar. Adapun suara yang datang dari satu sisi alun-alun, dia menjadi sedikit mati rasa. Melintasi 26.000 mil. Loseng ini pasti akan melampaui Anshin. Seharusnya bukan masalah besar untuk melampaui Anshin. 27.000, 28.000. Dia hanya berjarak 200 mil untuk melampaui Anshin. Saat ini wajah Anshin yang semula berwarna merah muda sekarang pucat dan kukunya yang terpaksa rapi tenggelam ke dalam dagingnya. 200 mil. Dengan kecepatan Loseng hanya perlu beberapa tarikan nafas. Sekarang di luar diri Anshin tidak ada ketegangan lagi. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya seharusnya berjuang lebih keras. Bahkan jika saya mengalami beberapa kerusakan, saya masih harus memperluas jarak tertentu. Anshin merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Karena dia sangat yakin bahwa Loseng tidak dapat mengejar jarak ini, maka dia meninggalkan menara penyegel Yinian dengan selamat. Sekarang Anshin menyadari bahwa dia tampaknya terlalu naif. Tepat ketika dia menyesalinya, Loseng telah melintasi jarak 28.000 mil dan memecahkan rekornya sendiri. Sebelumnya, banyak pejuang yang awalnya percaya bahwa rekor Anshin belum pernah terjadi sebelumnya. Namun hasil Loseng mengejutkan banyak orang. Rekor menakutkan dan mencekik yang diciptakan oleh Anshin, rekor seperti surga, dengan mudah dilampaui oleh Loseng. Rekor ini hanya bertahan beberapa jam sebelum dipecahkan. Loseng, apakah Anda akan terus bergerak maju? Bisakah dia menembus jarak 29.000 mil? 28.000 mil sudah dianggap sebagai lingkaran dalam badai hukum. Kesulitannya tidak sebanding dengan lingkaran luar. Jadi setelah Anshin menerobos, dia menyerah setelah hanya maju 200 mil. Loseng melampaui Anshin. Begitu Anda merasa nyaman, Anda harus menyerah pada inisiatif Anda sendiri. Menurut pendapat mereka, Loseng sudah menjadi orang terakhir di menara penyegel satu pikiran dan tidak ada yang bisa bersaing dengannya karena dia telah memenangkan tempat pertama. Dia dapat mengambil inisiatif untuk meninggalkan menara penyegel satu pikiran. Namun pemikiran mereka salah karena sejak awal Loseng tidak pernah berpikir untuk mengungguli siapapun. Dia hanya bergerak maju dengan kecepatannya sendiri karena yang ingin dia tantang bukanlah orang lain tapi dirinya sendiri. Jadi dia tetap tidak berhenti dan terus bergerak maju. Di lingkaran dalam tidak mungkin lagi mengamati gerakannya dengan mata telanjang. Seorang penguasa istana menatap badai hukum abu-abu gelap. Tapi saya masih bisa merasakan jaraknya, dia telah mencapai jarak 29 mil. Kata penguasa alam matahari terbenam sambil tersenyum tak berdaya. Orang ini benar-benar menempuh jarak 30.000 mil. Pada saat ini, seorang kepala istana berkata, dalam jarak 29.800 mil, saya ingat ada kolam api di sana. Itu adalah api abadi yang ditinggalkan oleh Suan Hua Tianshun saat itu. Bahkan setelah bertahun-tahun kolam api belum sepenuhnya terserap oleh badai hukum. Jadi Loseng tidak bisa berjalan melalui kolam api ini. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.